Cerita dimulai ketika pria dengan hati-hati mengamati kulit ini. Lalu dia gosok sebentar, mencabut sehelai rambutnya, menatapnya seolah dia sudah mendapatkan jawabannya. Lalu dengan mantap menebak, ini kulit induk babi. Raja mengatakan, tidak, kau salah. Kemudian seorang pria muncul dengan kepala tegap tinggi. Sang putri tampaknya sangat tidak menyukainya. Karena barang siapa yang bisa menebak kulit hewan apa itu, raja akan menikahkan sang putri dengan orang itu. Pria itu tampaknya seorang profesional. Dia mengambil kaca pembesar. Sang putri sangat khawatir, takut pria itu akan mengetahui kulit apa itu. Si pria menjawab, ini adalah kulit dewa hutan. Sang putri langsung menoleh ke ayahnya. Tidak. Bertingkah seperti raja pada umumnya. Kemudian ada beberapa pria lain muncul. Mereka semua tidak bisa menebak kulit hewan apa itu. Mendadak, seorang pria hutan yang aneh muncul, membuat sang putri merasa takut, karena dia selalu tinggal di hutan. Indera penciumannya tajam melampaui orang biasa. Hanya dengan beberapa hirupan, dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah kulit kutu. Seketika raja tercengang, senyumnya hilang. Ada apa dengan keadaan itu? Bagaimana kulit kutu bisa sebesar itu? Ceritanya dimulai saat beberapa tahun yang lalu. Sang putri sedang duduk di tengah panggung untuk memainkan alat musik. Meskipun dia menarik, tapi penonton berpikir putri seperti orang bodoh. Tetapi mereka semua tetap duduk di sana, mendengarkan dengan antusias. Sementara ayahnya selalu sibuk bermain dengan kutu. Di akhir penampilannya, penonton dengan semangat bertepuk tangan untuk Valet. Melihat itu, raja pun ikut bertepuk tangan dengan acuh tak acuh. Lalu segera kembali ke kamar tidurnya. Dan dengan cermat mengamati hewan peliharaan kecilnya. Raja bahkan membangun rumah mewah untuk kutu itu, agar tinggal di dalamnya. Sangat mirip dengan orang tua yang bermain jangkrik. Hari-hari berikutnya, raja terus belajar tentang cara memperbaiki habitat si kutu peliharaannya. Dia bahkan mengabaikan kerajaannya sendiri. Kutu itu tidak sebesar kuncup bunga. Raja bahkan membuatkannya sepeda roda 3. Setiap hari, raja memberi makan kutunya sampai kenyang. Melatihnya untuk menarik becak selama 1 jam. Selama proses itu, dia berada di keadaan yang paling susah. Tak lama berselang, 3 bulan telah berlalu. Ketika sedang makan bersama putrinya, raja bertanya, pria seperti apa yang ingin kamu nikahi? Putri dengan bersemangat menjawab, tidak perlu terlalu tampan, tidak perlu terlalu berotot. Pria seperti Bill Gates tak masalah. Jangan khawatir, saya akan mencarikan yang seperti itu, kata raja. Setelah makan, raja bergegas membawa sisa makanan untuk kutunya. Tapi kutu yang pada saat itu sudah seukuran anjing. Makan dengan lahap. Raja melihatnya sambil membelainya. 3 bulan setelahnya berlalu. Karena makanannya terlalu bergizi, kutu malang itu menderita tekanan darah tinggi dan lemak darah. Bahkan organnya memburuk. Si dokter yang memeriksanya melangkah mundur karena takut ketika melihat kutu itu. Karena kutu itu, ukurannya sudah setengah dari kerbau. Melihat makhluk seperti itu, Tuhan pasti menyesal telah menciptakannya. Setelah kutu itu mati, raja merasa kehilangan seperti keluarganya telah pergi. Dia memeluk kutu itu, lalu menangis terseduh-seduh. Karena dia ingin selalu mengenang hewan peliharaannya. Raja mengupas kulitnya saat ingin membantu putrinya memilih suami. Dia memberitahu setiap pria di kerajaan, siapa yang dapat menebak hewan apa itu, raja akan memberikan putrinya untuk dinikahi sebagai hadiah. Segera itu, kabar tersebar dengan cepat. Setiap pria, tua atau muda, berpartisipasi. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, jawaban mereka semua salah. Sang putri tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria hutan ini telah mendapatkan jawabannya. Putri berlari ke teras untuk melompat. Tapi dengan nasihat ayahnya, Valet tidak punya pilihan selain mengurungkan niatnya. Putri sebenarnya sangat enggan dibawa oleh pria hutan itu. Pria hutan membawa sang putri menuruni tebing. Karena takut putri akan terjatuh, sang putri memegang erat-erat leher pria hutan itu. Sejujurnya, pada waktu itu, sang putri sedang dalam perjalanan menuju rumah pria hutan. Kenyataannya tidak ada jalan keluar. Ketika mereka tiba di rumah, di sana ada 4 kamar tidur, 1 ruang tamu dengan peralatan yang diatur secara unik. Setiap inci tempat itu membuatnya merinding. Sesampainya di kamar tidurnya, di sana tidak ada apa-apa selain tulang belulang yang berserakan di tanah. Sekarang Valet mulai merasa takut mati. Lahir dengan keadaan istimewa di kerajaan, bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Di tebing di mana burung bahkan mau untuk buang kotoran. Di situ Valet meringkuk di lubang kecil, dengan wajah putus asa, yang lebih membuatnya terpuruk. Putri berpikir, apakah pria hutan memang berpikiran sesederhana itu? Dia tidak menunjukkan gairahnya. Ketika dia ingin menyenangkan dirinya, dia menyeret putri ke dalam gua untuk melakukannya. Suatu hari, dia melihat harapan di seberang tebing. Harapan itu muncul dari mereka semua, si pemain sirkus. Gadis itu merasa sangat kasihan pada Valet, meminta anaknya menyelamatkan Valet dengan tali. Anak itu membawa Valet dengan tali menyeberangi tebing.
Tapi diketahui oleh indera penciuman pria hutan yang sangat sensitif. Pria hutan mengejar mereka, tapi mereka berhasil memotong tali tepat waktu. Pria hutan itu jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Mereka dengan senang hati berpelukan. Kemudian Valet dengan senang hati pulang dengan kereta. Tapi sutradaranya belum mau orang hutan itu mati. Dia muncul lagi dengan tubuh yang tidak terluka. Tak butuh waktu lama, semua orang di sirkus dibunuh oleh pria hutan itu. Hanya tinggal Valet sekarang. Untungnya pria hutan masih memiliki perasaan kepada Valet. Dia membiarkan putri tetap hidup. Tapi ketika dia ingin menggendongnya, aksi kejam Valet dimulai. Valet segera memotong tenggorokan pria hutan itu. Kemudian dengan berlumuran darah, Valet kembali ke istana. Melihat putrinya yang menyedihkan, Raja menyalahkan dirinya sendiri dan berlutut di depan putrinya. Raja ingin menebusnya dengan menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Tetap ikuti terus kami untuk mendapatkan petualangan sinematik